Nah, ini Maulid ngajarin kita seperti itu. Ya, itu baru internal kita, itu baru internal tuh Pak. Ya, yang ada pada diri kita. Bagaimana ketika kita menjadi contoh, menjadi barometer kebaikan eksternal, sebut saja musola misalnya, masjid misalnya, kita menjadi DKM, harus jadi barometer DKM yang lain, barometer kebaikan yang lain. Kita sebagai DKM, pengurus musola, masjid dan seterusnya, di saat kita contohkan kebaikan, ada manajemen kebaikan dalam musola dan masjid itu, kita selalu siarkan dan gaungkan ajaran Islam. Kita banyak zikir di situ, kita selalu berderma dari masjid itu, banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat syiar agama Allah, sehingga dia selalu menjadi barometer kebaikan atas masjid lain, sehingga masjid lain pun akan berkata dan bertanya dalam diri mereka, seperti masjid itu, seperti musola itu bagus syiarnya, dana yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk jariah tidak ada sia-sianya karena digunakan untuk syiar agama Allah, banyak syiarnya, banyak kebaikannya, bahkan dermawan, berapa banyak miskin disantuni oleh mereka, yatim-yatim disantuni oleh masjid itu, banyak makan di dalam penyebarannya, memberikan makan sedekah kepada orang lain. Siar masjid musola terlihat oleh masjid lain, menjadi barometer kebaikan atas masjid dan musola lain. Tapi rugi dan celaka di saat menjadi pengurus masjid atau pengurus musola menjadi barometer keburukan atas masjid yang lain. Jadi pengurus masjid, pengurus musola pengen ngambil duit di dalam musola, di dalam masjid, nggak pernah mau mensiarkan jariah orang, mau mengumpatkan jariah orang. Kemudian nggak pernah ada siar-siar agama Allah di situ. Kerjanya ribut mulu dengan pengurus yang lain, maka menjadi barometer keburukan atas masjid dan musola yang lain. Celaka dan celaka pengurus tadi. Masjid anu tuh, kenapa pengurusnya pada ngambilin kas masjid? Kadang-kadang duitnya cuma laporan doang tiap Jumat, ada saldo masjid 100 juta, begitu ditanya mana buktinya, kagak ada. Pada pengurus semua duitnya, pada dipinjemin pengurus. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu, saya tanya? Di sini bukan? Nah, itu kan jadi jelek saudara, cuman laporan doang 200 juta, 200 juta, begitu fisiknya mana? Dipinjem semua sama pengurus katanya. Na'udzubillah subhanallah. نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا يا نور عيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin wa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa qaidil mujahidin نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Mukarramun, para alim ulama, para asatiz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati dan muliakan, terlebih khusus akhi fillah Ustaz Dr. Anas Haji Salim Muslim, mata'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih, dan segenap jajaran pengurus Musalla Al-Ihsan Bapak Haji Usman yang saya muliakan, para pengurus DKM masjid-masjid yang hadir pada kesempatan pagi ini yang saya muliakan, semua para bapak, para ibu, para pencinta ilmu dan pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhoi Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, pagi ini kita berkumpul bermuajahah datang ke majlis ini niatnya karena kita mencintai Allah dan mencintai Rasul, betul? Untuk mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah kepada kita. Di samping kita meniatkan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita pasang niat kita karena Allah, maka kita mendapatkan sesuatu yang diberi juga karena Allah. Insya Allah apa yang kita niatkan itu akan memberikan bekas, asar-asar yang bermakna sehingga berguna dalam kehidupan kita. Insya Allah. Nih pagi antum udah pada nyarap nih, betul? Nah itu kan satu keberkahan. Satu keberkahan, antum udah ngeteh, antum udah ngopi, antum udah makan kue tuh. Gua yang ngomong belum. Ya, jadi berkah antum nih mendapatkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita tahu bahwa ini Maulid terus digaungkan. Peringatan-peringatan Maulid membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita mengadakannya di tengah COVID-19 yang belum berakhir. Tapi kendati pun demikian, kecintaan kita tak akan pernah luntur. Jangan cuma gara-gara COVID Maulid bubar. Ya, COVID itu satu bentuk ujian dari Allah kepada kita. Maka tetap dalam konsekuensi keimanan kita, mencintai Allah, mencintai Rasul adalah perkara pertama untuk kita gaungkan. Kalau kita udah cinta Allah, cinta Rasul, maka segala aktivitas kita pun insya Allah akan memberikan keberkahan tersendiri dari Allah, akan memberikan keberkahan dari apa yang kita perbuat. Nah, saudara yang dirahmati Allah, guru kita Ustaz Salim sudah gamblang menjelaskan bagaimana kecintaan kita kepada Rasul, sudah dijelaskan bukti-bukti solawat yang disampaikan, kemudian bagaimana kita melihat akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kalau kita membaca di dalam tarikh maka tidak akan pernah kita menyelesaikan bacaan tarikhnya Rasulullah sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tidak akan pernah cukup kita membaca karena saking banyaknya akhlak yang sungguh luar biasa pada diri beliau. Paling tidak inti poin daripada apa yang kita baca dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita membaca tentang akhlak beliau, membaca tentang kebaikan-kebaikan beliau, membaca tentang syariah beliau, membaca tentang petunjuk beliau, ini menjadi barometer atau tolak ukur kebaikan pada diri beliau sehingga mendatangkan cinta kita kepadanya. Kalau kita mengingat atau membaca akhlak, maka langsung otak kita mengingat Rasulullah, karena Rasulullah adalah sosok manusia agung yang berakhlakul karimah, yang tidak ada tandingannya manusia di dunia ini selevel Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang agung, sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji langsung tentang keberadaan akhlak beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Rasul, engkau wahai Nabi, benar-benar memiliki akhlak yang agung karena saking mulianya. Nah, jadi ketika kita membaca dan melihat apa itu akhlakul karimah, langsung teringat Rasulullah. Ketika kita melihat tentang khusyuknya salat, membaca tentang khusyuknya salat, maka kita terbayang menjadi barometer kita adalah Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang paling khusyuk di dalam salatnya. Ketika kita melihat tentang sedekah, maka kita terbayang tentang Rasulullah, karena beliau adalah sosok manusia yang ahli sedekah, sampai-sampai menjelang wafatnya harta di rumahnya kosong, habis karena dihabiskan untuk sedekah.
Kalau kita melihat tentang murah senyumnya seseorang, ingat Rasulullah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok manusia yang murah senyum. Kalau kita melihat tentang bagaimana seseorang suami yang memiliki tanggung jawab dan juga memiliki amanah yang kuat terhadap istrinya dan sayang kepada anak dan istrinya, teringat Rasulullah, karena Rasulullah adalah sosok manusia, sosok seorang suami yang paling sayang kepada istri dan anak-anaknya. Kalau kita melihat pemimpin yang berakhlakul karimah, yang memiliki amanah yang tinggi, ingat Rasulullah, karena beliau adalah pemimpin yang memiliki amanah, dedikasi, loyalitas yang tertinggi dalam kehidupan beliau, yang dia tahu bahwa Allah menitipkan amanah di pundaknya, maka dia jaga titipan amanah itu. Itulah Rasulullah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita adakan hari ini, pagi ini peringatan Maulid, sebagai barometer kebaikan, tolak ukur kebaikan apapun, semua ada pada diri Rasulullah. Sehingga akhlakul karimah, akhlakul mahmudah yang dimiliki Rasulullah memberikan asar bagi kita umatnya untuk dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri Rasulullah sebagai akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Ini menjadi barometer, saudara. Nah, dengan adanya Maulid ini pun kita diperintah untuk menjadi barometer kebaikan umat, menjadi barometer kebaikan anak-anak kita, menjadi barometer kebaikan istri kita, menjadi barometer kebaikan suami kita, menjadi barometer kebaikan keluarga kita, menjadi barometer kebaikan seluruh manusia. Kita disuruh hadirnya Maulid ini agar diri kita menjadi barometer kebaikan. Beruntunglah kalian di saat diri kalian menjadi barometer kebaikan orang lain, maka rugi dan celaka kalau dirimu menjadi barometer keburukan untuk orang lain. Na'udzubillah. Saudaraku, kalau kita menjadi seorang ayah, contoh saja, kita menjadi seorang ayah, ayah yang santun, ayah yang bijak, ayah yang luar biasa kepada anak-anaknya, pada istrinya. Misalnya dia mengajarkan sholat kepada anaknya, ditiru oleh anaknya, ngomongnya selalu santun pada anaknya, mengajarkan Al-Quran pada anaknya, menjadi barometer anaknya. Di saat anak itu melihat orang tua orang lain saat mengajarkan anak-anaknya membaca Quran, dia melihat temannya diajarkan oleh ayahnya, maka dia akan berkata, orang tuamu adalah seperti ayahku, rajin mengajarkan Quran pada anaknya. Orang tuamu adalah seperti ayahku. Karena apa? Karena rajin mencontohkan sholat berjamaah. Ayahku pun demikian. Ayahmu seperti ayahku, lantaran dia selalu mengajarkan kebaikan pada anak-anaknya, menjadi barometer anak-anaknya kepada diri kita. Jadi kita sebagai ayah menjadi barometer kebaikan. Beruntung, Pak, itu menjadi nilai lebih pada anak-anak kita. Tapi rugi dan celaka kalau diri kita menjadi barometer keburukan untuk anak kita. Di saat anak kita ada di rumah kawannya, ngelihat ayah daripada temannya itu, dia menginap misalnya, lalu ayahnya bangun subuhnya jam 8, dia melihat ayah kandungnya pun demikian, dia akan berkata, ayah lu seperti ayah gua kalau bangun subuh jam 8. Dia lihat lagi keburukan ayah temannya. Di saat itu ayah temannya nggak pernah melaksanakan sholat, zuhur lewat, asar lewat, maka dia menjadi barometer kepada ayahnya sendiri. Dia katakan, ayah lu seperti ayah gua kalau zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, orang yang tarikus sholat. Celaka kalau kita menjadi barometer keburukan. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Nah, bulan Maulid ini mengajarkan kita agar membuang semua itu. Dan begitu juga kita harus bersyukur kepada Allah kalau kita menjadi suami, barometer kebaikan atas istri kita.
Bagaimana istri kita akan melihat kita, saudara, sebagai suaminya yang dekat dengan dia? Kalau kita selalu murah senyum dengan istri kita, bahkan kita itu selalu menghormati istri kita, kita selalu memberi nafkah yang lebih kepada dia, kita selalu bangun di waktu malam sujud dilihat oleh istri kita, kita selalu gemar sedekah dilihat oleh istri kita, kita selalu sholat berjamaah, kita selalu taklim, kita selalu melakukan kebaikan. Istri kita melihat kita, yang terbayang di otak dia bahwa suaminya adalah orang soleh, orang yang selalu mewujudkan kebaikan yang diperintah Allah dan Rasulnya. Saat istri kita keluar rumah, dia melihat seorang suami, seorang laki-laki yang rajin ibadah, yang rajin berzikir, maka dia akan berkata, suami gua banget itu mah. Suami gua banget dia itu mah. Karena rajin sholatnya, rajin berjamaahnya, rajin berzikirnya seperti suami gua. Kira-kira enak gak begitu? Enak gak? Tapi rugi dan celaka ketika suami menjadi barometer keburukan atas istrinya. Masya Allah, rugi dan celaka. Suaminya tinggalin sholat, suaminya nggak pernah ngaji, suaminya nggak pernah berzikir, suaminya nggak pernah tilawah, kerjanya mancing mulu, mancing, main catur, main gaplek kerjaannya. Ada yang begitu? Di sini ada, di sini. So, ketika itu menjadi tolak ukur keburukan daripada istrinya, di saat dia melihat laki-laki di luar kerjaannya mancing, main catur, lupa sholat, dia akan berkata, itu juga suami gue banget itu. Maka jelek, saudara, kalau kita menjadi tolak ukur keburukan atas istri kita. Karena itu, ini menjadi semua contoh-contoh yang luar biasa. Dengan maulid ini kita diminta untuk mendapatkan contoh atau hasil yang baik buat diri kita, yang kita contohkan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga sama ibu-ibu, harus menjadi barometer kebaikan atas suaminya. Ibu harus jadi barometer kebaikan atas suaminya. Maksudnya apa? Kalau kita jadi istri yang murah senyum, ya, kemudian sama suami itu baik, kalau malam suka membangunkan suaminya untuk tahajud, lalu kemudian selalu memberikan yang terbaik buat suaminya. Suaminya pulang nyeduh kopi nggak pakai disuruh, udah nyeduh duluan. Suaminya pengen ini, udah ada duluan. Dia baik dengan suaminya, maka menjadi barometer kebaikan atas suaminya. Di saat suaminya melihat perempuan di jalan yang akhlaknya sama dengan ibu, rajin ibadah, murah senyum, tertutup aurat, maka suami itu pun akan berkata, istri gua banget itu. Akhlaknya seperti istri gua perempuan itu, rajin ibadah, rajin senyum, rajin sedekah. Coba kalau ibu menjadi barometer keburukan atas suaminya, naudzubillah, ibu kerjaannya cemberut aja di rumah, kerjaannya tuh merengut aja di rumah. Kalau ada duit abang disayang, nggak ada duit abang ditendang. Nggak murah senyum, marah-marah mulu. Kalau suami pulang, di situ bukan lagi disambut dengan senyuman dan kebaikan, tapi diomelin suaminya. Suaminya minta cerin kopi, dia jawab dengan jawaban yang keras. Bahkan suaminya tuh pegel hatinya ngelihat istri begitu. Di saat dia ngelihat istri di luar, perempuan di luar yang sifat karakter kejelekannya sama dengan bininya, dia akan berkata, bini gua banget itu mah. Maka kalau seperti itu, ibu jangan pernah salahkan suami kalau suami nikah lagi. Ibu, bu, oh iya, tuh. Makanya jadi karakter yang baik buat suaminya. Nah, ini maulid ngajarin kita seperti itu, ya. Itu baru internal kita, itu baru internal tuh Pak, ya, yang ada pada diri kita. Bagaimana ketika kita menjadi contoh, menjadi barometer kebaikan eksternal, sebut saja
musola misalnya, masjid misalnya, kita menjadi DKM, harus jadi barometer DKM yang lain, barometer kebaikan yang lain. Kita sebagai DKM, pengurus musola, masjid dan seterusnya, di saat kita contohkan kebaikan, ada manajemen kebaikan dalam musola dan masjid itu, kita selalu siarkan dan gaungkan ajaran Islam. Kita banyak zikir di situ, kita selalu berderma dari masjid itu, banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat syiar agama Allah, sehingga dia selalu menjadi barometer kebaikan atas masjid lain, sehingga masjid lain pun akan berkata dan bertanya dalam diri mereka, seperti masjid itu, seperti musola itu bagus syiarnya, dana yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk jariah tidak ada sia-sianya karena digunakan untuk syiar agama Allah, banyak syiarnya, banyak kebaikannya, bahkan dermawan, berapa banyak miskin disantuni oleh mereka, yatim-yatim disantuni oleh masjid itu, banyak makan di dalam penyebarannya, memberikan makan sedekah kepada orang lain. Syiar masjid musola terlihat oleh masjid lain, menjadi barometer kebaikan atas masjid dan musola lain. Tapi rugi dan celaka di saat menjadi pengurus masjid atau pengurus musola menjadi barometer keburukan atas masjid yang lain. Jadi pengurus masjid, pengurus musola pengen ngambil duit di dalam musola, di dalam masjid, nggak pernah mau mensiarkan jariah orang, mau mengumpatkan jariah orang. Kemudian nggak pernah ada siar-siar agama Allah di situ. Kerjanya ribut mulu dengan pengurus yang lain. Maka menjadi barometer keburukan atas masjid dan musola yang lain, celaka dan celaka pengurus tadi. Tapi insya Allah kalau musola Al Ihsan mah nggak ada. Kalau musola Al Ihsan saya tahu, Haji Usman jamaah saya orangnya amanah luar biasa. Pagi ini aja saya dijanjiin semur nih. Ya, jadi luar biasa dah. Pagi ini aja dijanjiin semur kita. Nah, ya, dijanjiin semur sama Haji Usman. Artinya apa? Memang itulah siar-siarnya. Diadakan maulid, diadakan semua kajian-kajian taklim. Saya ngaji di sini taklim juga, saudara. Artinya siar. Menjadi barometer kebaikan atas musola lain itu adalah keberuntungan. Keberuntungan. Jangan sampai kita jadi barometer keburukan atas masjid yang lain, saudara. Nggak enak di telinga. Jangan kayak masjid anu tuh. Kenapa? Pengurusnya pada ngambilin kas masjid. Kadang-kadang duitnya cuma laporan doang tiap Jumat. Ada saldo masjid 100 juta, begitu ditanya mana buktinya? Kagak ada. Pada pengurus semua duitnya. Pada dipinjemin pengurus. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu, saya tanya? Di sini bukan. Nah, itu kan jadi jelek, saudara. Cuman laporan doang 200 juta, 200 juta. Begitu fisiknya mana? Dipinjam semua sama pengurus katanya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Ini apa mau jadi amanah yang demikian? Apa menjadi barometer kebaikan ini? Tidak. Masjid bakal rusak dipegang oleh orang-orang yang punya niat kagak benar. Musola bakal rusak kalau dipegang sama pengurus yang kagak benar, yang kagak amanah. Dengan maulid kita diajarkan untuk bisa menjaga amanah dan menjadi akhlakul karimah seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu, saudara. Begitu juga jadi RT, harus jadi barometer pada RT yang lain. Jadi RW harus jadi barometer RW yang lain. Ini maulid mengajarkan kita, kalau kita jadi RT RW, barometernya adalah barometer kebaikan, RT lain akan mencontoh tentang sifat kita jadi RT dan RW. Noh, lihat RT Pulan, lihat RW Pulan. Kenapa? Di samping amanah, rajin taklimnya, rajin berjamaahnya, rajin silaturahimnya, bahkan selalu santun kepada masyarakatnya. Masya Allah. Sampai ditanya, RW mana sih itu? RT mana sih itu? Menjadi contoh teladan barometer kebaikan. Begitu ada bansos turun, didelegasikan semua bansos kepada masyarakat yang membutuhkan. Tidak lantas dia ambil untuk keluarganya, tidak, tapi dia berikan semua untuk rakyatnya. Jadi contoh kebaikan RW yang lain. Bagus, harum namanya. Belajar dari maulid ini. Tapi kalau ada RT RW jadi barometer keburukan, akan menjadi kerugian dan celaka bagi mereka. RT kerjanya apa? Kerjaannya mancing, main catur, main gaplek,
nggak pernah taklim, nggak pernah berjamaah. RW pun begitu, kerjaannya mancing, main gaplek, main catur, nggak pernah berjamaah. Ada bansos datang, ada bansos turun, yang dia kumpulkan adalah untuk diri dan keluarganya. Dilihat banyak orang, jadi barometer keburukan orang yang melihatnya. RT yang lain pun melihat, ya Allah, jangan sampai jadi RT kayak dia, jangan sampai jadi RW kayak dia, nggak amanah orang nih. Ada yang begitu kira-kira? Ada yang begitu kira-kira? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini saudara, maulid ngajarin kita agar kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi barometer kebaikan untuk yang lainnya. Kalau kita sudah bisa mencontoh dan menjadi barometer kebaikan atas orang lain, insya Allah maulid kita yang kita adakan ini berhasil, saudara. Berhasil, karena itulah inti poin yang akan disampaikan dalam maulid. Menjadi barometer kebaikan, menjadi barometer kebaikan umat. Maka itu kunci daripada segalanya, saudara. Pagi ini saya ingin sampaikan singkat saja. Singkat saja, ini menjadi pointer saya kira umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen dicintai Allah dan Rasul, hidup kita berhasil, Allah ridho, masyarakat ridho, Allah sayang, masyarakat sayang, maka lakukan 4 hal kata Nabi. Sebagaimana yang Nabi lakukan di Madinah, beliau melakukan 4 hal ini dapat merangkul seluruh umat, sehingga beliau bisa menjadi contoh teladan semua umat. Bahkan juga kaum Ansor dan Muhajirin begitu indah pergaulannya, bahkan membangun segi-segi keislaman yang dapat merangkul seluruh umat karena 4 hal ini. Mana 4 hal ini? Dan ini hadis sahih riwayat Bukhari yang disanadkan oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Setelah keislamannya, dia menyaksikan tentang apa yang diucapkan Rasulullah di kota Madinah. Ya, awwalu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar sesuatu yang pertama kali diucapkan Rasulullah di kota Madinah. Ada 4 hal yang beliau ucapkan untuk membangun umat sehingga disayang Allah, disayang Rasul, disayang semuanya. Kita kalau lakukan, Allah akan ridho. Yang pertama adalah absus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, tebarkan cinta kasih kalian kepada rakyat, kepada orang lain. Salam ini harus disebarkan, saudara. Absus salam. Ini orang Islam jangan sampai lupa. Kita ini disunahkan, Rasulullah diperintahkan kalau ketemu dengan teman, ketemu dengan orang yang kau kenal dan tidak kau kenal dalam kalangan muslim, maka ucapkan salam. Ini penting, saudara. Kontribusi terbaik di saat kita mengucap assalamualaikum waalaikumsalam, ini kontribusi terbaik. Kita mendapatkan pahala orang yang kita doakan selamat, kita doakan selamat. Kalau umat Islam sadar ini, yakin corona yang ditimbulkan Allah akan dihentikan oleh Allah kalau salam ini terus tersebar. Karena setiap muslim yang satu dengan yang lainnya selalu bertemu assalamualaikum waalaikumsalam. Jarang kita temukan muslim bertemu dengan muslim yang lainnya saling ulus salam. Jarang kita temukan, saudara. Udah krisis sekarang ini. Nih, maulid mengajar kita hidupkan lagi salam di antara kita. RT sama RW ketemu di jalan, kata RT, T. Sekarang begitu. Betul. Haji Usman sama siapa? Haji Usman sama Haji Yakub ketemu, Haji Usman. Udah beda sekarang. Ya, udah beda. Kalau dipanggil udah lagi bukan sunnah. Haji Usman, oi. Padahal sunnahnya ketika itu kata Nabi, di saat kamu mendengar panggilan, maka jawab, kata Nabi, kul labaik, labaik, Allahumma labaik, labaik, aku penuhi panggilanmu. Itu jawaban sunnah. Tapi sekarang banyak orang-orang kalau dipanggil nggak ada kata labaik, tapi oi. Tuh. Coba ibu-ibu saya tanya, Bu, tuh udah oi duluan tuh. Karena apa? Kebiasaannya begitu. Kebiasaannya begitu. Coba kalau dia terbiasa labaik, Ibu labaik gitu, labaik gitu. Bukan oi lagi, saudara. Nah, ini semua udah hilang itu, ya. Absus salam sudah hilang. Artinya sudah memudar. Maka kita hidupkan lagi dari maulid ini. Absus salam, tebarkan salam di antara kalian. Ucapkan salam. Bahkan Allah mengajarkan ketika ada orang uluk salam kepada kalian dengan salam kehormatan, maka saat itu kau lebihkan salam dia.
kau lebihkan salamnya atau minimal sama. Buka surah An-Nisa 86. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberikan salam penghormatan oleh orang lain, maka jawab dengan jawaban yang lebih baik. Artinya lebihkan jawaban itu, minimal sama. Jadi kalau saya mengucap salam assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam warahmatullah. Itu yang bagus. Nah ini juga kadang-kadang jawab salam itu banyak yang keliru, dimatikan di situ. Padahal kalau hukum mati itu nggak ada maksud itu, harusnya diwasol itu. Karena assalam itu adalah apa? Ya, alif lam ma'rifah. Itu kedudukan sebagai al-ma'rifah, ismul ma'rifah, kekhususan. Salam yang diberikan oleh Allah khusus di situ, nggak bisa dimatikan. Kalau kita bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, salah jawabannya. Yang benar gimana? Diwasol waalaikumsalam. Mussalam, assalamnya nggak hilang, alif lam ma'rifahnya nggak hilang. Tapi kalau kita bilang waalaikumsalam, alif lam ma'rifah hilang. Nggak ada kekhususan diberikan. Ini banyak yang salah dalam menjawab salam, betul? Ya, coba antum saya tanya, antum sering jawab salam orang? Sering. Jawabannya gimana? Waalaikumsalam. Padahal itu hal yang salah. Tapi itu menjadi budaya di antara kita. Itu salah jawaban itu. Ya, sekarang saya benerin pagi ini. Jadi kalau ada orang mengucap salam kepada kita, diwasol itu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu yang benar. Bisa begitu? Coba jajal. Saya ucapin salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya itu jawabannya waalaikumsalam. Begitu saudara ya. Ini ilmu buat antum pagi ini. Jawabannya gitu lengkap. Nah, kalau kita menurutin Quran tadi, ada orang assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebihkan dia. Kalau ada yang assalamualaikum warahmatullah, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mengucap salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Itu kalau kita ngikutin Quran, lebihkan cara dengan yang lebih baik atau minimal sama. Nah itu begitu ibu sekalian. Ini ilmu, tebarkan salam di antara kita ya. Jangan pernah lupa. Berjumpa dan juga berakhir kita pulang misalnya dalam pertemuan, tetap ucapkan salam agar berhasil ya nilai ibadah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, yang Rasul terapkan nih di kota Madinah, ini juga menjadi contoh buat kita. Ya, kata Rasul apa? Kalau antum pengen disayang Allah, disayang Rasul, disayang malaikat, bahkan kamu kelak insya Allah bertemu orang-orang soleh. Yang kedua lakukan kalau mau berhasil kamu. Apa itu? Wa at'imut ta'am, kasih makan. Jangan pelit sama orang. Punya rizki, beri makan orang. Beri makan, itu tugas kita Pak. Memberi makan, Nabi suruh beri makan. Nah ini pagi ini kita ntar belum makan ya. Jusman, mana Jusman? Udah ya, tuh Haji Usman udah dikabul. Beri makan, suruh beri makan, kasih makan. Masya Allah, memberi makan, jangan pelit, kasih makan. Maka di situ ada rizki yang melimpah luar biasa. At'imut ta'am, berikan makan orang lain. Ini perintah Rasulullah kalau kita pengen disayang Allah. Ya, jadi kalau makan enak saudara, jangan diem-diem aja. Kalau makan enak jangan diem-diem aja. Kalau makan kagak enak, diem boleh. Diem boleh. Kalau makan enak, undang-undang orang. Itu perintah Rasulullah. Kalau makanan gak enak, diem-diem aja. Kalau makanan enak, undang orang. Ya, terutama kiai undang. Iya. Kalau ibu, bapak lagi ada rezeki makan enak, telepon kiai. Assalamualaikum kiai, di mana? Nah, lagi di rumah. Ada di rumah ya? Iya. Nah, ini saya ada rezeki nih. Ya, saya mau ngajak makan kiai, tapi saya berikan aja lah. Ya, ini sesuatu makanan yang enak. Wah, luar biasa. Selama ini belum pernah ada jamaah yang begitu. Belum. Ya, belum pernah ada. Ya kalau sohib sih lain lagi dah. Sohib lain lagi. Jamaah belum ada yang begitu.
Ya, Haji Usman makan enak, diem-diem aja dia. Ya. Ya, kalau dia ingat Ustadz, ingat Kiai, itu berkah luar biasa. Ngasih makan, memberi makan orang alim itu luar biasa, Bu. Jangan kira. Ya, karena makanannya didoakan di situ, akan jadi keberkahan begitu ya. Jadi beri makan, jangan pelit ya, jangan pelit, kasih makan, kasih makan, kasih makan. Itu tugas kita, diperintah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'atimut ta'am. Yang ketiga yang Rasul tanamkan di kota Madinah dan kita juga akan ikuti semua itu adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim. Jangan putusin silaturahim. Ngaji berjamaah itu bagian silaturahim juga, supaya kita terus sambung tali silaturahim di antara kita. Terus silaturahim, jangan putusin. Nah, baru masuk yang keempat, ini buat diri kita, Pak, buat diri kita semua. Tugas kita semua itu apa kata Nabi? Wasallu billaili wan nasun niyam tadkhulunal jannata bisalam. Bangun di waktu malam, salat malam kamu. Ya, jadikan tahajud sebagai sunat tambahan bagi kalian. Bangun malam, salat di mana orang terlelap tidur, kamu bangkit di waktu malam. Niscaya kau akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. 4 pilar diterapkan Rasulullah di kota Madinah, dan Maulid ini mesti kita bawa 4 pilar itu. Ya, masih ingat? Pertama apa tadi? Absus salam. Kedua, beri makan. Ketiga, silaturahim. Keempat, salat malam. Insya Allah 4 pilar ini memberikan kesuksesan dan kebahagiaan kita dunia akhirat, insya Allah. Dah, ini aja saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan sekelumit dakwah Maulid ini memberikan faidah dan manfaat buat kita semua, insya Allah. Kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.